Lismiani, 33 tahun, Tangerang, korban ritual petaka. Nah, di mana? Sini, oh mau ngerangka. Yuk, sini yuk. Sini, ngerangka sini. Sini. Gak mau jalan. Sini, gerak sini. Ayo. Saya temenin. Ayo sini. Gak apa-apa. Ayo sini. Ayo, kalau nggak bisa jalan, ayo sini. Saya temenin nih. Saya juga kayak gini jalannya. Ayo. Masuk. Yo, pelan-pelan yuk. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan nggak apa-apa. Ayo sini merangkak, melata. Yuk pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Sini. Wih. Ya ini agak beda ya Pak Ustadz. Mau ngajak berantem? Ya. Wih. Kamu nggak punya kaki? Nggak punya. Ini Dajjal apa jin Kamu apa punya sih? nama? Nggak punya. Kamu ular. Dengan suami? Atau apa? Maju sini bisa. Iya, sebelah sini. Maju situ bisa. Iya. Us. Oh, keren. Ya. Ya sudah situ. Ya udah sini aja. Nggak punya nama. Kamu masuk karena apa? Saya benci sama dia. Kamu nolongin dia terus. Gara-gara kamu, sekarang saya susah gituin dia. Sebelah sini. Ya. Duduk sini. Gara-gara kamu, anak ini belajar agama. Waduh, galak banget sih. Ya sudah, kamu dikirim Ya, sihir. mau ngapain kamu? Mau tanya. Ya Allah kasihan. Sini ngadep sini. Kan kamu marah sama saya. Sini madep sini. Hadap sini. Sini. Hadap sini. Kalau mau ngajak berantem sini. Wih. Wah, bisa duduk. Kamu dikirim sama siapa? Orang, Laki perempuan. laki-laki. Kenapa dia ngirim? Dia suka sama dia. Sama yang ini. Iya. Mbak, siapa tadi? Lismiani. Lismian. Oke. Kamu, gara-gara kamu. Kenapa gara-gara Pak Ustadz? Gara-gara anak ini Gagal jadinya. Oh karena sering berobat. Ya. Iya. Terus nonton ya. Iya. Jadi gagal. Iya. Jadi gagal suka. Iya. Emang kamu tahu yang ngasih kamu, yang ngirim kamu siapa? Enggak. Dukunnya tahu siapa? Enggak. Enggak juga. Ah bohong, masa nggak tahu? Turun tangan, jangan nunjuk-nunjuk Pak Ustadz. Saya sendiri. Bisa. Saya sendiri yang Kamu benci sendiri? sama dia. Oke. Saya sendiri yang ngirim. Iya, punya amalan maksudnya. Iya. Ini sebenarnya ngambil ancang-ancang itu mau ngapain Pak Ustadz toh? Kamu ini wujudnya apa sih? Ular. Ular. Ular warna apa? Mau tahu aja. Wih. Ya. Sini Oh, loh. iya. Sini Ular loh. jutek banget kamu ular. Iya, namanya ular ya begini, matokin aja seneng aja. Kelindes truk Kamu mampus. ular dari mana? Dari Jawa Barat. Iya, mana hutannya? Pikir aja sendiri. Wih. Pak Ustadz kalau kayak gini tuh berarti dukunnya ngambil silumannya terus dikirimin gitu Pak Ustadz, atau gimana sih? Iya, kalau ini jinnya ular aja sih. Setiap hari kayaknya jengkel. Suami ya, Mas? Iya. Ya. Jadi marah sama suami gitu. Kali ya? Iya, sering. Bener sering ya? Sering bener. Jadi kayak seperti itu untuk berantem biasanya gitu. Cuma yang dirasakan itu Pak Ustadz kalau udah bangun malam gitu jam 12 pagi itu sampai pagi itu udah nggak bisa tidur lagi gitu. Oh gitu. Terus di sini yang dirasakan di sini sama di sini aja nih. Perut Bapak. Oh, di perut sama di? Di sini nih. Oh, dada situ, dada kiri. Udah sadar Mbak? Mbak Lis? Maaf Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Mbak Lismiani. Sebelum saya nanti menyelesaikan ini, saya hanya mohon sama Mbak Lismiani nih, mohon nih. Dan mohon saya harus dikerjain ya. Kan pengen sembuh nih. Betul ya? Iya. Sayang nggak sih sama suami? Sayang. Alhamdulillah ya. Nomor 1, yang dulu hobi ngomel dikurangi. Lagi belajar Pak Ustadz. Lagi belajar ya sudah. Paham ya?
Karena ini akan mengunci nanti. Jin itu akan terkunci di sini sampai ke ini itu ngunci dia. Kemudian yang kedua, ini hampir mirip-mirip semua. Jangan terlalu egois. Ya, saya Iya. tanya sama suami, Iya. bener gak sih? Bener. 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 Jangan, ya belajar sekarang ya. Kemudian jangan suuzon, ya walaupun nggak terlalu besar tapi suuzon ini juga tampak. Kemudian kaku ini kalau dikasih masukan agak sulit. Iya. Betul ya. Makanya ibu-ibu pemirsa di rumah hati-hati ya, jangan emosional, harus belajar. Islam itu tidak mengajarkan marah. Mbak ada yang ngomong-ngomong nggak sih Mbak di sini? Ngomongnya apa? Benci. Benci sama saya. Coba ditanyain ya, kita coba tanya nih. Kamu siapa? Kamu siapa? Ular? Bukan? Bukan. Siapa? Bisa bangun ini mah berarti yang ini. Ilmunya Mbak Lismiani Iya. bukan? Oh, ilmu. Kamu nih ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Coba. Dari kakeknya. Kakek wujudnya apa? Coba sebutin. Harimau. Aduh. Eh, Harimau. Dari kecil ini berarti Iya. Bang? Dari Iya. kecil. Sudah. Nih di sini duduk sini. Enggak ular, Kamu enggak harimau dari mana? Dari Sumatera. Ada. Wih. Ini wong Sumatera gagal loh nih. Ya duduk. Ngapain? Ini Mbak Orang Lampung. Lismiani ini kan kena sihir. Kok Ya. kamu nggak bisa ngeluarin itu sihir? Kenapa? Ngomong sekarang siapa yang kira-kira bisa ngeluarin sihir? Siapa kira-kira? Siapa namanya? Siapa namanya? Tahu. Sini. Kamu itu lucu, harimau kecil aja. Harimau. Ini kan kamu ilmu dari kakek. Ya. Absen, ada apa lagi di dalam? Kasih tahu saya. Banyak. Iya, kata suaminya banyak tadi, kata Ada Mas. ular. Terus, nggak usah tumbal, nonggeng-nonggeng. Ada kuntil. Ada anak kecil. Kalau sihir ilmu hitam ada yang Ada. dikirim? Ada. Yang terjadi di rumah itu apa aja? Ceritain sama Pak Ustadz. Ya. Dari pagi sampai malam tuh apa aja yang terjadi? Kalau habis lihat ini apa di YouTube acaranya Pak Ustadz, dia langsung reaksi gitu. Oh gitu. Ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya kan lagi tidur. Main saya udah pernah saya mau dicekek, terus Ya Allah. dipukul sama dia lah. Ya saya Ya, lawan. tenang dulu, tenang ya. Tenaganya Duduk, kuatan duduk. dia. Tenaganya kuatan dia. Kuatan dia, makanya saya pegangin aja tangan. Kalau saya lawan kasihan juga istri saya. Iya benar, jangan dilawan ya. Dari awal pernikahan atau pada saat masih gadis pacaran sudah begini atau bagaimana? Usia apa ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Oh sudah. Itu sudah menikah? Menikahnya? Udah, saya Oh, menikah 2010. Oh jadi setelah menikah Setelah baru menikah. seperti ini. Ah. Oke. Setelah punya anak juga. Harimau. Setelah biarin punya anak, Mbak ya. Oh. Lismiani, ini dong sadar dulu dong. Yuk. Ditahan di belakang hati-hati ya. Nah, udah. Dari tadi Bang Robi dengar kamu bilang capek terus ya. Ceritain sama Pak Ustadz sama pemirsa di rumah segala kelelahan kamu ini. Gak apa-apa. Yang dirasa perut. Tapi ke rumah sakit juga nggak ada penyakitnya. Bolak-balik sampai ke asam lambung, sampai dokter bilang katanya harus ke dokter saraf. Terus sampai kalau sakit berantem sama suami. Terus kalau tadi kan dari yang di dalam bilang katanya ada sihir juga. Iya. Oh ya sabar, tenang, jangan darah tinggi. Nanya melulu sih. Kasihan Pak Ustadz. Iya, makasih ya. Ya. Ini ilmunya. Ilmu macan, harimau. Memang ada orang yang ngerjain. Iya. Iya. Tahu orangnya. Tahu kenapa? Iya tahu. Apa emang? Dia Kenapa? nggak senang. Kalau dia keluarga dia itu senang, dia nggak senang. Oh, yang bikin sakit perutnya itu si sihir itu. Tumbal. Iya, ular. Ular. Macan mau keluar kan? Mau ya. Teman-teman yang dalam mau keluar nggak? Aduh, kasihan Pak Ustadz. Iya. Yang mana yang nggak suka sama Pak Ustadz? Ular. Ular. Kamu nggak suka sama Pak Ustadz karena kamu yang dikirim. Oh. Kamu di mana di tubuhnya Mbak itu di perut? Udah betul. Insya Allah. Itu tumbal. Tumbal ya Pak Ustadz. Ya sudah. Kamu mau saya keluarin baik-baik atau saya hancurkan? Kamu di mana di tubuhnya Mbak Lismiani itu di mana? Di kepala sama di perut ya? Oke. Nanti saya keluarkan, kamu mau lewat mana? Lewat mana? Lewat kepala. Oke, di kepala ada apa itu yang ditancepin ada? Paku sama keris. Saya nggak suka sama orang ini. Iya.
Saya pengen rumah tangga dia berantakan. Nggak boleh. Ini suaminya udah kecapean. Kamu pukul-pukulin. Benci sama Anak keluarga gimana, Mas? dia. Iya. Saya pengen ngebunuh dia. Emang bisa bunuh? Enggak bisa lah, ya sudahlah, capek nanti kamu. Ya, Gara-gara dia bertemu kamu. ya sudah nggak apa-apa. Belajar agama boleh ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum bertemu Bapak, pengobatannya ngapain aja? Oh. Sayang deh. Pak Ustadz. Sayang loh. Sedih. Kemarin-kemarin pengobatannya kemana aja dan ngapain aja? Banyak yang Belum ketemu Pak Ustadz. salah jalan lah Salah jalan. obatnya. Amalan-amalan gitu ya? Kalau amalan sih enggak, Lebih dekat cuma mic. pernah suruh makan kembang kantil atau apa gitu. Mandi kembang dulu tapi Mandi dulu kembang? ya dulu. Terus dimandiin juga pakai air kain kapan doang ya. Si dukun itu ya izin ke saya. kain putih jadi mandi. Namanya saya istri pengen sembuh gitu kan, ya udahlah saya Ikutin gitu. ikutin. Nah, terus udah pernah satu lagi pakai yang namanya sate babi katanya. Ini Sate babi. ya musuhnya harus dilawan pakai sate babi juga ini. Loh, Dimakan. Enggak, jadi buat ritual dia gitu. Ah, gitu. Ya lah, saya ikutin lah beli sate babi, terus dia minum air tuak. Katanya air tuaknya ini beli dari Pandeglang. Saya ikutin sederigen tuh. Kata saya ini mah istri saya bukannya sembuh, mabok iya. Allah, masuk lagi. Nanya melulu sih. Kayak mana sih Pak Ustadz? Nanya mulu sih. Kamu dikasih makan apa? Hah? Ular, ikhlas ya. Kasihan ini tuh suaminya tuh. Kurus kerontang, yuk. Tuh. Nah. sadar Oh ya. ya Allah. Kayak magnet deh. Iya Pak Ustadz. Sebenarnya yang bikin tetap sehat itu suaminya ya Pak Iya Ustadz, ya? bener. Hebat Kali kamu, emang Mas. suaminya baik, lucu kali, jadi seneng nggak Iya. mau lepas. Yuk, sebelah sini Aduh, yuk. yuk, Bismillah, sini, yuk. Kita berdoa ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Yuk. Yuk, berdiri, biarin Mbak Lis yang sadar yuk. Yuk. Ayo. Karena kamu. Gara-gara saya sih. Udah siap-siap biar Mbak Lis sadar yuk. Yuk. Biar kamu nggak hancur, udah dikasih tahu, saya kasih tahu. Biar Mbak Lis itu sadar, biar kamu nggak hancur, paham? Udah ikutin yuk nasihat saya. Yuk, biarin Udah, Mbak ya, Lis sadar. peluk lagi. Nah, Ibu-ibu ini kan sebenarnya sudah 8 tahun tadi agak kata masnya kesini, ya. Mas. Saya salut sama suaminya. Kita kasih tepuk tangan sedikit boleh buat suaminya. Hebat kamu. Ya, mundur lagi dikit ya. 8 tahun tetap setia loh. Tenang, santai, tangan dilemesin, ya jangan terlalu kaku. Kemudian pikiran nggak usah terlalu sepaneng, biasa saja. Kemudian muji Allah aja, paling tidak bertasbih aja 3 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, tenang, santai, lemesin tangan. Mbak Lismiani, aminkan doa saya. Ya, siap, fokus ke doa saya sampai ke hati. Saya akan coba membantu mendoakan ya. Penonton di rumah dan juga penonton di studio boleh ikut mengaminkan doa kami untuk Mbak Lismiani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Lismiani. Ya Allah, memohon kepadamu agar sakit beberapa tahun belakangan ini, ya Allah, yaitu kesurupan, dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika sakitnya Mbak Lismiani, kesurupannya Mbak Lismiani disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani, ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani, ya Allah. Ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kekakuan hatinya, ampuni kekakuan dalam berfikirnya, ya Allah.
Ampuni suuzonnya, ampuni egoisnya Mbak Lismiani ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni perbuatan-perbuatan Mbak Lismiani yang tidak baik di hadapan-Mu ya Allah. Jika dari perbuatan-perbuatan tidak baik tersebut masuklah jin dan ifrit menguasai seluruh organ-organ yang ada dalam tubuhnya Mbak Lismiani ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifritnya. Jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal ya Allah, lapis demi lapis, karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan Dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Hancurkan Dajjal yang menguasai jin dan ifrit yang ada di tubuhnya Mbak Lismiani ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Lismiani ada sihir, telur santet dan guna-guna, juga tumbal yang dipasang di perutnya Mbak Lismiani ya Allah, jika sihir, telur santet dan guna-guna dimasukkan melalui kepala, mata, telinga, tengkuk, punggungnya Mbak Lismiani ya Allah, dan juga tangannya Mbak Lismiani dan kakinya Mbak Lismiani, dan juga tumbal yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya Mbak Lismiani ya Allah, dikunci di dalam perutnya Mbak Lismiani, aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna, dan juga mantra-mantra tumbal yang ada di perutnya Mbak Lismiani, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada ilmu dari dukunnya ya Allah yang mempergunakan alat, aku mohon kepadamu, hancurkan ilmu dari dukunnya ya Allah yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Lismiani ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, hancurkan ya Allah ilmu dukunnya yang ada di tubuhnya Mbak Lismiani yang dikunci dengan mantra-mantra pengunci ya Allah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Dan hancurkan pula ya Allah benda-benda sihir gaib yang ditusukkan di kepalanya Mbak Lismiani, yang ditusukkan di dada tembus pada punggungnya Mbak Lismiani, yang ditusukkan pada perutnya Mbak Lismiani, yang ada di ulu hatinya Mbak Lismiani, aku mohon padamu, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, dan cabut dari tubuhnya Mbak Lismiani dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna yang dipasang untuk Mbak Lismiani, baik yang ada di rumah maupun di tempat lain ya Allah, aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna, dan mantra-mantra tumbal yang dipergunakan untuk berbuat dolim pada Mbak Lismiani, aku mohon padamu, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Lismiani, semua dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Lismiani, dan juga orang-orang yang menyuruh dukun sihir untuk menyerang Mbak Lismiani, aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Lismiani banyak sekali mantra-mantra pengobatan musyrik, aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan musyrik yang dimasukkan melalui air, yang dimasukkan melalui mandi, yang dimasukkan melalui sentuhan, yang dimasukkan melalui tiupan-tiupan ya Allah, aku mohon padamu, hancurkan mantra-mantra musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Lismiani ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Mbak Lismiani dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Lismiani. Hancurkan pula benda-benda gaib dari ilmu-ilmu musyrik
dari orang tua sebelum Mbak Lismiani, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, dan kembalikan ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Lismiani, kembalikan pada tempatnya, pada orang tua sebelum Mbak Lismiani, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan jika ilmu musyrik dikunci oleh Dajjal ya Allah, aku mohon kepadamu hancurkan Dajjalnya lapis demi lapis dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kaku hati dan kaku fikirnya, ampuni egoisnya, ampuni suuzonnya ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni yang dilakukan Mbak Lismiani sejak akhir baliknya hingga saat ini. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifrit dari perbuatan tersebut ya Allah, dan hancurkan Dajjal yang menguasai jin dan ifrit dari perbuatan tidak baik Mbak Lismiani tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada Mbak Lismiani ya Allah, agar Mbak Lismiani bisa belajar untuk lebih sabar, tidak emosional, tidak marah, tidak kaku hati dan tidak kaku fikir, dan juga belajar untuk tidak egois dan belajar untuk tidak suuzon ya Allah. Berikan hidayahmu pada Mbak Lismiani ya Allah, amin, agar Mbak Lismiani bisa menjadi seorang yang soleha di hadapanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu dengan kesabaran suaminya untuk membimbing Mbak Lismiani, aku mohon jadikan keluarga Mbak Lismiani dengan suaminya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Lismiani ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Lismiani bisa meningkatkan iman, ketakwaan Mbak Lismiani kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga melihat bahwa ada kerjaan dari orang lain ya Pak ya, yang sengaja untuk melakukan ini ya Pak ya. Mbak Lismiani bisa bangun. Ya, kasih ke. Oh. Situ dudukin situ. Ya, udah ular nggak perlu bilang kalah, udah nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Itu sudah tinggal beberapa persen aja, karena ini proses keluarnya Mas, makanya dia udah nggak punya tenaga. Tinggal nanti berapa persen lagi selesai, insya Allah mudah-mudahan sembuh ya. Amin ya Allah. Belajar ya Mbak Lis ya, belajar tidak emosional ya. Sayangi suami karena Allah ya, suami baik banget ya, alhamdulillah. Mbak Lis, kalau dari Mbak sendiri, terkadang kan Pak Ustadz yang melihat sifat lah dari pasien ya. Kalau Mbak Lis sendiri, kalau aku tanya sebagai seorang perempuan dan istri dan ibu, ini mohon maaf sekali kalau aku tanya, kekurangan Mbak apa kira-kira? Egois kali. Egois, cocok. Kata Bapak tadi sama. Suka marah. Pemarah, cocok lagi, 2 poin. Apalagi? Jengkel. Jengkelan, 3. Apalagi? Gampang kesal. Suuzon. Berarti 5 poin yang pada saat Mbak tadi nggak sadar, sudah Bapak lihat memang itulah ya Pak ya. Itu yang ngunci ya. Yang ngunci. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Mbak Lis bisa belajar lepas insya Allah. Itu hanya sifat tidak baiknya kita yang mengunci. Makanya jin itu tidak bisa keluar diapa-apain kalau orang itu tidak berubah. Sama seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu merubahnya. Bukan masalah ayat ini hanya untuk mencari harta, tetapi juga seseorang muslim untuk mencari iman yang kuat kepada Allah Ta'ala harus berubah. Paham ya? Nah, insya Allah ini lemes kan, lemesnya karena sudah mulai proses keluar. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan, benar ya? Kalau misalkan gini Pak Ustadz, kan kalau emosi kadang-kadang ya, misalkan kadang enggak. Terus kalau misalkan keluar emosi gitu, kesel gimana? Kalau keluar emosi kan awalnya di sini biasanya muncul nih, langsung inget aja, oh saya nggak boleh, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Walaupun nggak usah kenceng, tenang, langsung ke hati, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tenang, diulangi lagi istighfarnya, astagfirullahaladzim, sampai hati ini tenang. Hati ini tenang, setelah tenang, baru memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ulangi lagi seperti itu sampai hati ini nyaman. Jadi udah nggak cuma tenang tapi nyaman. Nah, nanti kalau Mbak Lis nanti seperti itu lagi, ulangi lagi. Karena itu proses ujian Mbak Lis dari genetik yang dulu bapak atau ibu itu ya emosional, ya kaku ya seperti itulah. Paham ya? Bertempur melalui melawan hawa nafsu itu termasuk lebih besar dari perang Badar. Jalankan, tidak usah takut, tapi tetap lurus pada Allah Ta'ala. Insya Allah ini akan selesai. Ya, sabar ya, belajar beneran ya. Ya semoga Allah memudahkan. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal alamin. Seneng saya seperti ini. Mbak Lis jangan gampang emosi ya. Iya. Saya juga dulu gampang emosi Pak Ustadz. Iya. Cuman kalau aku pribadi kalau boleh ngasih saran, Mbak pasti ngerasa beruntung punya suami yang baik, punya anak-anak yang cakep-cakep, yang pinter-pinter. Tapi sadar nggak kalau kita terlalu emosi, apa yang berharga di sekitar kita bisa diambil sama Allah. Takut aja kehilangan itu semua. Kalau saya emosi, gampang marah, orang-orang sekitar yang saya sayangi pasti takut dekat sama saya. Iya, benar. Benar? Nah, takut nggak kehilangan mereka? Takut cuma. Tanamkan takut itu, buang emosinya ya. Oke, Bos? Oke. Ya udah, kalau mau honeymoon lagi boleh pamitan sama Pak Ustadz sekarang. Silakan. Sudah alhamdulillah aman. Tadi kan langsung hewe. Ya. Ya alhamdulillah. Mbak Lis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lemes-lemes dikit nggak apa-apa ya. Lu kasihan. Sama-sama belajar hormat pada suami. Mas, alhamdulillah saya seneng lihat suami nih. Begini nih, seneng nih. Sayangi suami karena Allah. Sayangi suami karena Allah dan belajar bertempur dengan nafsu yang tidak baik ya. Semoga Allah memudahkan urusan. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Iya Mbak ya, harus baik sama suami, suaminya kurus. Biar semangat Mas. Makasih ya. Biar gemuk lagi ya. Silakan. Robi, makasih. Sama-sama, tepuk tangan ibu-ibu. Ya pemirsa, pada hakikatnya garis takdir kita manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita sebagai hambanya berusaha melakukan yang terbaik yang kita punya. Semua memiliki kekurangan, namun apabila kita sebagai manusia dapat saling mengingatkan satu sama lain, insya Allah itu bisa membuat hidup kita jauh lebih tenang dan tentunya bermanfaat bagi sesama. Dan mengisi kekurangan satu sama lain agar menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya bermanfaat ya. Nah buat Anda semua, semoga tadi apa yang telah terjadi di panggung kita atau di studio kita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa jika Anda ingin menjadi pasien bersama dengan Ustaz Danu, langsung saja di 0816 1745 3977. Untuk sementara kami pamit, salam buat keluarga. Jangan lupa saksikan terus Rahasia Batin hanya di MNC TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.